Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Ustadz kita, Ustadz Halub, beserta santri-santri yang berbahagia. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat yang insyaallah berbarokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya marilah kita haturkan selawat beserta salam kita kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dengan kata lain minadz-dzulumati ilan nur. Baiklah teman-teman sekalian, Ustaz sekalian, saya di sini akan bawakan acara pada kultum malam hari ini. Acara pertama pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Frimawan. Kepada saudara Frimawan kami aturkan. Oh iya. Kamu pakai nggak sih kamu apa postanya kemarin kan udah datang. Apa tutup itu udah datang. Nah, aneh kan gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن استغفر لهن الله إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الكافرين كما يئس الكفار من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan yang sangat luar biasa yang dibawakan oleh saudara Primawan. Acara kedua pembukaan. Marilah kita buka kultum kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ketiga, kultum Rumah Tahfiz Darul Rozak. Pergi ke pasar membeli ketan, singgah sebentar di rumah patahan. Mari bersama kita dengarkan kultum kebaikan dari Bang Johan. Bila kita panggil saudara kita, lalu Johan, kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga yang menjawab salam pada malam hari ini diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya serta dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah.
Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita yang telah senantiasa memberikan kita karunia, rahmat, hidayah serta berbagai macam nikmat yang dimana dengan nikmat tersebut yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan begitu banyak nikmat, baik itu nikmat yang kita sadari, yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Jangan kita mengira nikmat itu adalah nikmat Allah itu berupa kebaikan atau segala sesuatu yang nikmat. Akan tetapi ketahuilah nikmat itu juga bisa contohnya seperti hal-hal yang buruk itu juga merupakan nikmat, akan nikmat sekaligus penebus dosa bagi kita. Maka teman-teman sekalian, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda padang pasir yang dimana beliau tidak pernah mengenal kata lelah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekaligus menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman, hingga yaumul kiamah. Semoga kita semua keluarga besar Masjid Darul Razak mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini saya berterima kasih kepada MC kita pada malam hari ini, Ustadz kita Muhammad Nabil Tariq, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit apa yang saya bisa, sedikit kultum yang mungkin kita semua sudah bosan mendengarkannya, akan tapi saya kembali untuk mengingatkan. Yang saya hormati pada malam hari ini, pembimbing kita, musyrif kita yang kita cintai bersama, yang kita muliakan bersama, yaitu Ustadz Halub. Kita doakan beliau, semoga beliau dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya fi taatillah, dimudahkan segala urusannya, dibukakan pintu rezeki yang halal, barakah dan berlimpah. Semoga dijauhkan dari mara bahaya zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang kalam lagi, cukup sampai di sini. Pada malam hari ini kita akan membahas satu judul yaitu zuhud, yang dimana di dalam hadis saya membaca satu pertanyaan seorang sahabat yang bernama Abul Abbas, yang dimana Abul Abbas ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku amalan yang jika aku mengerjakannya maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadaku, begitu pula orang-orang atau manusia akan suka kepadaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bersikap zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan cinta kepadamu, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka mereka akan suka kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya menjelaskan penjelasan dari hadis tersebut, bahwa kita sedikit menggali tentang biografi beliau, yakni Abul Abbas, yang dimana nama asli dari Abul Abbas ini adalah Hazan, yang dimana nama itu berarti sedih. Nah, kemudian begitu Rasulullah SAW mengetahui nama sahabatnya itu adalah nama yang negatif atau buruk baginya, maka Rasulullah SAW menggantinya dengan nama Sahal. Maka jadilah dia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, di mana sebutannya Abul Abbas. Mungkin beliau memiliki anak yang bernama Abbas. Maka teman-teman sekalian yang berbahagia, di dalam riwayat juga mengatakan, di dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa beliau ini juga memiliki 15 istri. Bayangkan teman-teman sekalian, 15 istri, satu saja sudah mengacaukan dunia, apalagi 15. Maka diceritakan pula
pada suatu hari beliau menghadiri sebuah acara pernikahan, di mana di acara pernikahan tersebut tanpa disengaja, akan tetapi janji sudah di sana, maka dia ditakdirkan bertemu dengan 9 mantan istrinya. Kemudian, kagetlah Abul Abbas bertemu dengan 9 mantan istrinya. Yang 4-nya nggak tahu, yang 6-nya tidak tahu dia kemanakan. Kemudian di acara tersebut Abul Abbas ditanyakan oleh 9 istrinya, "Kaifa haluka ya Abul Abbas?" Bagaimana kabarmu wahai Abul Abbas? Kemudian terjadilah perbincangan antara suami dan istri hingga akhir cerita. Baik, mari kita lanjut pada pembahasan atau penjelasan tentang hadis zuhud ini. Teman-temanku yang berbahagia, zuhud ini adalah satu kata yang terdiri dari 5 huruf. Akan tetapi memang kita mengira bahwa zuhud ini teorinya mudah. Memang semua teori itu mudah, akan tetapi praktek itu yang paling susah. Kita dijelaskan tentang semua teori psikologi, semua apa-apa itu ketika kita dijelaskan, kita mengira bahwa hal itu mudah. Akan tetapi pada sebenarnya hal itu begitu amat susah. Ini baru tentang zuhud. Bagaimana dengan tentang yang lainnya? Zuhud ini, yang dimana arti dari kata zuhud adalah meninggalkan kenikmatan dunia. Kita sama-sama mengetahui bahwa sulit bagi manusia itu untuk mengalah akan urusan dunia. Yang dimana karena dunia ini memiliki pengaruh yang besar terhadap setiap orang. Karena dunia ini bisa dikatakan bahwa dia sudah menguasai setiap hati yang lemah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ya seperti zuhud tadi, tidak semua orang bisa zuhud. Maka dikatakan bahwa zuhud itu adalah pakaian orang kaya. Ada yang mengatakan bahwa zuhud itu pakaian orang kaya, sedangkan pakaian orang-orang miskin adalah qanaah dan sabar. Maka teman-teman sekalian, walaupun ada perkataan yang mengatakan demikian, akan tetapi masih banyak juga orang-orang kaya yang tidak bisa zuhud. Justru mungkin ada yang kita temukan beberapa dari orang miskin yang zuhud. Maka itulah kita bisa, ketika kita mendengar bahwa ada orang yang zuhud, pasti kita juga berpikir, saya juga bisa. Akan tetapi ketika Allah menguji kita dengan hal seperti apa yang kita katakan, maka disitulah kita merasakan bahwa sulitnya kita ketika diberikan ujian dengan apa yang kita katakan. Maka berhati-hatilah ketika kita mengucapkan sesuatu atau mengatakan sesuatu, maka ketahuilah setiap orang itu akan diuji dengan perkataannya, teman-teman sekalian. Kembali lagi ke zuhud. Maka zuhud itu jangan sampai zuhud ini membahas tentang harta dunia. Harta dunia ini kalau kita mengejarnya, justru kita akan semakin terlena. Justru kita akan kehilangan satu inti daripada pembahasan hadis ini, yaitu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita terlalu fokus mengejar dunia, maka cinta kita kepada Allah pasti akan hilang. Begitupun hubungan antara sesama manusia kita pasti akan rusak. Karena kita hanya fokus memikirkan diri kita, bagaimana saya bisa mempunyai uang yang banyak dan hidup tenang. Ketahuilah teman-teman, hal itu tidak mungkin akan terjadi pada diri kita. Karena begitu kita menginginkan sesuatu yang lebih tinggi, ujiannya pasti akan lebih besar. Teman-teman sekalian, maka dari itu marilah kita sama-sama, jika kita belum bisa menjadi orang yang zuhud, setidaknya kita bisa memperbaiki hidup kita dari awal, dari bawah, dari dasar-dasarnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan merasa cukuplah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hal itu kecil. Karena ketika kita sudah bisa mensyukuri hal-hal kecil, maka ketika kita sudah diberikan sesuatu yang besar oleh Allah, maka hal itu juga akan terasa biasa.
karena kita sudah terbiasa dari hal-hal kecil. Maka teman-temanku sekalian, cukuplah harta itu di tangan, jangan sampai ia masuk ke dalam hati kita, kemudian menguasai hati kita sehingga kita melupakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga teman-teman sekalian, kalau masalah dunia itu kita dianjurkan untuk mengalah saja. Yang dimana kita bahas lagi bahwa mengalah itu juga susah bagi setiap orang, bagi beberapa orang. Banyak orang yang kalau sudah membahas dunia, membahas harta, membahas pekerjaan, itu susah bagi salah satu dari kedua pihak untuk mengalah. Karena jika mengalah pasti dia akan kehilangan sesuatu yang besar baginya. Contohnya ketika berbisnis. Jika saya mengalah dengan bisnis yang besar ini, maka saya tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Akan tetapi ketahuilah ketika masalah dunia itu, ketika kita mengalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan hal yang lebih besar daripada apa yang kita berikan kepada pihak sebelah. Maka intinya dalam hal tersebut adalah keyakinan. Jika kita yakin Allah sudah mempersiapkan hal yang lebih besar, maka berikanlah janganlah memperdebatkan hal tersebut. Maka teman-temanku sekalian, kalau urusan dunia bisa kita bilangkan, silahkanlah kepada saudara kita. Jangan sampai permusuhan itu terjadi, jangan sampai permusuhan gara-gara bisnis itu bisa membuat hubungan kita rusak. Akan tetapi lain cerita ketika kita membahas tentang akhirat. Kalau membahas tentang akhirat, itu kita tidak boleh mengalah, justru kita harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Karena kalau kita mengalah, kapan kita akan bisa masuk surga? Apakah kita akan merelakan semua kebaikan-kebaikan yang ada di depan mata kita, yang padahal itu adalah kesempatan besar bagi kita untuk menuai pahala-pahala yang banyak, tapi justru malah kita mengalah, itu bukan tempatnya. Ya mungkin cukup sekian. Saya merasa perkataan saya terlalu panjang, mohon maaf karena mengambil banyak waktu teman-teman sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, out of the box. Kultum yang sangat luar biasa dari Bang Johan. Itu pikiran-pikiran kita terbuka dengan mendengarkan kultum beliau. Kain tenun dari Maluku, indah dipakai ke Pesteria. Zut langka, wahai saudaraku, niscaya dicintai Allah dan manusia. Boleh kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.